Yakin? Iya, janjinya yang nggak ada di Al-Quran aja Bapak dan Ibu meraktekin. Kalau mau kaya cari ayam bulu terbalik. Tuh banyak yang pada niru. Cari ayam yang bulunya hitam tapi terbalik. Nyari dah ayam cemani bulu terbalik buat syarat. Ini kan kita nggak pakai syarat, Pak. Hanya modalnya cuman pasti, yakin, pasti, gitu. Saya mau Bapak dan Ibu perwakilannya RDAY di tempatnya Bapak dan Ibu. Yang di Majalengka, yang di Subang, yang di Garut, buktiin bahwa saya tidak bekerja, bahwa saya tidak usaha, tapi saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Begitu, buktiin. Memang semua orang ragu dengan ilmunya Allah ini. Nah, mau saya, Bu, usia kita udah 50-an ke atas. Saya maunya duit ngejar ibu dan ngejar bapak. Saya nggak mau bapak ngejar duit. Saya nggak mau ibu ngejar duit. Capek, Bu. Usia kita udah 50-an. Bisa? Jadi praktekin ilmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nah, maunya saya, Pak, bisa gak Bapak dan Ibu, yakinnya harus tingkat dewa. Kenapa harus tingkat dewa? Karena ini ilmu nggak ada di tempat lain. Bangun jam 00, nggak ada yang menyarankan bangun jam 00. Berarti kita harus yakin. Habis bangun, senyum. Mana ada orang bangun senyum, di mana-mana orang bangun langsung ke toilet. Hah? Langsung buka HP. Ini kita nggak boleh, harus senyum dulu. Bangun jam 00 habis senyum, di mana-mana kan nggak ada yang mandi. Kita wajib mandi. Habis mandi, wajib tahajud. Di mana-mana habis tahajud, iya, kita baca Quran. Nah, maunya saya coba ilmu RDAY yang tidak ada di tempat lain. Kita yakini bahwa ini emang ini jalannya Allah nih. Ini jalannya Allah. Nah, kedua maunya saya, Bapak dan Ibu jadi perwakilannya RDAY. Jadi RDAY ini kita pusatnya. Bapak dan Ibu cabangnya, misalkan mbaknya di Kemayoran. Cabangnya RDAY di Kemayoran. Jadi mbaknya meraktekin, buktiin terkabul. Nah, kecuali kalau ada tamu yang parah, rujuk dah ke kita, ke RDAY pusat. Gitu. Ini kan enggak. Bapak dan Ibu yang ada isinya, kapan ya saya terkabul? Kapan ya? Terbang. Hah? Ya kapan saya terbang kayak gitu. Ya kan tadi saya suruh pakai bendera itu Yunani, celana dalamnya sama BH-nya. Lo cari kain bendera Yunani, lo bikin BH, nanti lo terbang. Dibalik makanya, Pak. Dibalik, nanti kan ku mau bebas ya. Terbang. Kalau kayak wanita ini biasanya kelemahannya, walaupun Quran dibaca, itu mata itu, ini yang ada nggak resep aja? Itu yang Ngopi, Bu. Kalau Ibu ngantuk ngopi. Ngopi. Kalau yang nggak bisa ngopi, Ngeteh. Kalau nggak bisa minum Coca-Cola, Sprite. Kalau nggak bisa, apalah yang Ibu minum? Wedang jahe, apalah gitu. Soalnya yang Jeruk ya? iya jeruk yang nggak pakai gula. Kan Ibu sekarang waktu sebelum minum kan awet tua, nanti minum awet muda. Hormon bagus, Bu, buat kesehatan. itu yang paling penting itu Pak. Soalnya Iya. Quran di depan kita, itu bisa kita, Quran yang baca kita, bukan kita baca Quran. Nah itu, karena mata. Itu kan baru, Bu. Nanti kalau udah lama-lama enggak, itu memang baru. Karena Ibu baru melakukan ilmu RDAY sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti kalau udah lama ngegelinding sendiri. Kenapa Abdurrahman bin Auf kok bisa khatam Quran? Karena dia udah biasa. Kenapa imam siapa yang 2 kali khatam semalam? Imam Syafi'i semalam 2 kali khatam. Kok dia bisa? Karena dia udah biasa. Nah, Bapak dan Ibu nanti juga biasa. Karena ini kan baru. Baru ketemu saya aja baru berapa kali pertemuan. Ayo praktekin. Ayo. Saya mau Bapak dan Ibu perwakilannya RDAY di tempatnya Bapak dan Ibu. Yang di Majalengka, yang di Subang, yang di Garut, buktiin bahwa saya tidak bekerja, bahwa saya tidak usaha, tapi saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Begitu, buktiin. Memang semua orang ragu dengan ilmunya Allah ini. Apa ini? Kalau kencing manis... Bos, lu duduk sini, Bos. Apa, Bos? Ini kan lu nggak kesorot juga duduk sini. Duduk sini nggak kesorot lo. Apa? Kencing manis tadi udah sembuh, tapi kamu lagi nggak ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya 540, sekarang turun gaji. Nggak mungkin. Nggak kamu lagi? Nggak. Nah, mau saya, Pak, nanti diceritain agak cepat, Bos. Jangan lemot. Cepat, Bos. Ada orang yang bekerja, ada hasil, makan anggur. Ada yang nggak bekerja, juga makan anggur. Gurunya
muridnya? Coba cerita. Oh ya, jadi ada 2 pilihan rezeki. Ada yang harus bekerja dan ada yang terima saja. Ada namanya Imam Syafi'i, gurunya Imam Maliki. Imam Syafi'i pendapatnya, pemikirannya bahwa untuk mendapatkan hasil uang itu harus dengan jerih payah, Harus bekerja. Harus berbuat. Tetapi kalau gurunya Imam Maliki boleh begitu, tapi tidak harus. Maka berbeda pandangan. Maka Imam Syafi'i jalan Nyari kerja. nyari pembuktian. Bahwa bekerja itu benar. Akhirnya ada orang yang panen Anggur. anggur, maka dia membantu panen anggur. Dapatlah dia upah. Menguatkan pendapat saya ini, bahwa saya untuk mendapatkan anggur harus bekerja. Dengan bekerja jerih payah, keluar keringat, kepanasan, saya dapat anggur. Dibawalah ke gurunya. Syekh, ini tadi saya bekerja. Di garis bawah ini ngomongnya dimantapkan. Saya tadi bekerja untuk membenarkan bahwa untuk mendapatkan kurma ini, anggur ini harus dengan bekerja. Akhirnya maksudnya mau mempermalukan lah istilah kasarnya. Tetapi Imam Malik dengan tenangnya tersenyum, tahu maksudnya, kata-kata itu dia tahu. Alhamdulillah, saya tadi mikir, baru ngucap bahwa saya kalau siang begini makan anggur enak kali ya. Kamu datang bawa anggur, makanlah Imam Maliki. Anggurnya dimakan. Yang dapat rezeki, dua-duanya dapat. Dua-duanya. Yang duduk nggak kemana-mana Imam Maliki, tapi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Karena ini pasti dikasihkan ke gurunya semua. Dia malu kalau mau bawa lagi. Itu. Jadi pilihan. Kalau kita yakin, harus yakin. Seperti yakinnya orang yang pergi ke gunung, pergi ke hutan, pergi ke kuburan, pergi ke laut. Nyari apa? Hah? Pesugihan. Nyari uang. Dengan keyakinan, dengan syarat yang berat. Berlayar cari uang. Dagang cari uang. Kerja di kantor cari uang. Ya. Bikin kue cari uang. Dagang gorengan cari uang. Boleh. Tapi ada yang tidak usah meraktekin itu semua. Tapi dengan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sholat tobat 68 kali, dan berdoanya nggak ngeluh. Terima kasih Allah. Sekarang penghasilan saya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Terima kasih Allah. Setiap hari begitu aja. 10 miliar. Apa Pak Haji dasarnya? Itu tadi. Imam Maliki, dia cuma ngajar ngaji, duduk dan bermuhajat. Duduk aja ngajarin ngaji. Santri-santrinya, anggur datang sendiri. Kata perkebunan anggur, pemilik kebun anggur, tolong dong titip buat kiai kamu nih anggur. Dibawain lah tuh anggurnya. Sementara si karyawan itu, Imam Syafi'i, iya, itu muridnya, iya, harus beli anggurnya kalau mau bawa pulang. Nah dia buktiin sama kiainya, nih gue kerja gue bisa beli anggur buat lu. Lah ini gue nggak kerja juga makan anggur sama lu. Jadi maunya saya Pak, Bapak mau milih yang mana? Kalau saya mah milih duduk di sini, ngajarin ibu dan bapak. Duit datang sendiri, mobil Alphard, mobil Robicon, mobil Hummer. Bapak dan ibu kerja Grab. Ya elah, Grab. Aduh, Grab. Iya, kadang enggak saya Mercy, tapi bus Mercy. Kalau enggak bus Hyundai, gua nggak mau. Kita balik. Tapi ini cocoknya buat siapa Pak Haji? Ya buat kita para lolita dan jelita. Kalau buat umur 20 tahun mungkin kita nerangin kita dibilang gila. Makanya saya ngajarin yang lolita aja nih. Lolos 50 tahun. Ini kan lolita. Sama jelita, ada kan jelita ya. Nah makanya nanti kita keluar dari sini bikin 2 grup. Lolita dan jelita. Jelita masuk ke kameramen Om Regi. Lolita masuk kameramen Pak Nur. Gitu. Nah mau saya Bu, usia kita udah 50-an ke atas. Saya maunya duit ngejar ibu dan ngejar bapak. Saya nggak mau bapak ngejar duit. Saya nggak mau ibu ngejar duit. Capek Bu. Usia kita udah 50-an. Bisa? Jadi praktekin ilmu itu. Ulangi lagi.
Dia tambah semangat, agak keras. Ya. Soalnya ini agak budak nih. Lolita setengah budak. Ya. Maklumlah kupingnya kopong. Bapak sekalian, ini terkait dengan terutama dengan keyakinan, kemantapan, yakin punya moto, seperti motonya orang yang cari penguat. Orang yang cari penguat, paham maksudnya? Ya, cari penguat. Mau tahu motonya? Yang tadi sudah tak sampaikan. Motonya luar biasa. Dengerin. Motonya. Kita mempraktekinya juga harus seperti dia. Dia yang berserikat, bekerja sama dengan setan saja, yakinnya seperti itu. Nanti mesti ada yang paham. Bahasanya apa keyakinannya mereka? Daripada hidup sengsara, Dihina sama tetangga dan mertua, dihina sama saudara. Lebih baik hidup kaya raya dimakan Setan. Nyupang. Dimakan apa? Nah, Orang-orang bilang kan katanya nyupang moja. Iya. Moja setan. Oh ya moja. Moja. Nah, jadi itu para moja itu pakarnya itu tambahan. Itu pakarnya. Pak Moja, gimana Pak kabarnya Moja. Pak Moja? Alhamdulillah. Pak, bisa gak namanya saya ganti? Dasima. Dasima. Oh, udah Saya nyalek pinjem uang sama saudara. Oh. Tahu saudara saya itu mau ya kalau perlu uang kesini aja ya kan. Di 2 kabupaten, di Cirebon sama Brebes, Tegal, 3 kabupaten itu kaya raya dia. Pokoknya yang punya beca itu yang mengesahin saudara saya. Iya. Makanya kalau kakak pengen uang, Datang ke saya. ajak sini, Iya. pinjam berapa saja saya kasih. Itu Ceritanya saya ke situ. grup baru berarti ya, grup Pamuja. Hah? Pemuja. Hah? Pemuja. Pemuja. Muja lah ya, para pemuja setan. Nah, itu tapi dibalik tapi keyakinannya harus seperti itu. Pak Moja. Coba dia kerjasama dengan setan saja yakin. Nah ini diajari kerjasama langsung dengan penciptanya setan. Masa nggak yakin kita? Yakin sama siapa? Yakin sama siapa? Sama Allah. Biar cepat Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi sampaikan Pak Haji untuk sholat tobat, ya. Jadi sholat tobat itu, kenapa harus sholat tobat? Karena kita ngepel hati, dibersihkan sebersih-bersihnya. Bapak Ibu kalau ngepel rumah semuanya dipel, bersih. Karena kalau kita hatinya bersih, maka yang ada adalah positif, energi positif yang ada di diri kita. Dan Allah nyampaikan, kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah berjanji, Allah memberikan sesuatu yang Bapak Ibu inginkan tadi. Pasti. Apa itu? Dilipat gandakan harta. Ada nggak di Al-Quran? Ada di surat Nuh. Itu ayat yang ke-12. Dan nanti dicari. Cari ya. Dilipat gandakan harta. Itu janji Allah, bukan janjinya setan. Setan janjiin juga, dicari. Ini kok setan bisa masuk ruangan? Gimana sih? Nggak ada penjagaan tadi di pintu. Jadi maunya saya gini Pak, Bu, maunya saya gini. Itu kan janji Allah ada di Al-Quran. Maksud Bapak dan Ibu nggak yakin? Iya, janjinya yang nggak ada di Al-Quran aja Bapak dan Ibu meraktekin. Kalau mau kaya cari ayam bulu terbalik. Tuh banyak yang pada niru. Cari ayam yang bulunya hitam tapi terbalik. Nyari dah ayam cemani bulu terbalik buat syarat. Ini kan kita nggak pakai syarat Pak. Hanya modalnya cuman pasti, yakin, pasti, gitu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.